Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Silvi. Di video kali ini, sesuai dengan judul, saya akan membahas mengenai fakta apakah jabatan P3K bisa naik pangkat. Berdasarkan aturan dari Permenpan RB nomor 14 tahun 2019, P3K bisa naik pangkat dengan satu cara. Apakah itu? Sebelum mengulas bagaimana caranya, penting bagi kita untuk mengetahui beberapa hal dalam sistem P3K. Selengkapnya simak penjelasan di video ini ya. Sebelum saya membahasnya, bagi yang belum subscribe bisa klik subscribe serta aktifkan loncengnya terlebih dahulu ya, agar dapat selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Perlu diketahui dalam regulasinya, calon peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hanya dapat memilih satu jabatan di satu instansi. Posisi tersebut nantinya akan jadi posisi tetap bagi pegawai selama dalam masa kontrak. Begitu juga setelahnya, apabila kontraknya diperpanjang, pegawai tersebut akan menempati posisi yang dilamarnya pertama. Dari aturan tersebut, sekilas akan timbul tanggapan bahwa P3K bisa naik pangkat, merupakan hal yang tidak mungkin ya. Namun, faktanya hal itu memang bisa saja terjadi. Serba-serbi jabatan P3K. Informasi seputar jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang tercantum dalam Permenpan RB nomor 14. Simak penjelasannya ya. Yang pertama, P3K sebagai impian para honorer. Pengertian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau lebih dikenal dengan sebutan P3K terdapat dalam bab 1 pasal 1 ayat 4. Dijelaskan bahwa P3K adalah warga negara Indonesia yang memiliki kualifikasi sebagaimana yang dibutuhkan di instansi pemerintah. Kemudian, sebagaimana namanya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan melaksanakan tugas pemerintahan dengan menandatangani perjanjian, yang mana salah satu perjanjian yang dimaksud adalah jangka waktu kerja pegawai. Yang kedua, P3K adalah ASN. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara terdiri dari dua jenis status pegawai, yakni pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya, dalam regulasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi disebutkan bahwa ASN adalah pegawai yang bekerja di pemerintahan. Kemudian disebutkan bahwa status tersebut diberikan PPK atau Pegawai Pembina Kepegawaian di setiap instansi kepada peserta seleksi P3K yang berkompeten. Demikian, orang-orang dengan integritas tinggi dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan sesuai instansi dapat diangkat menjadi P3K. Lalu, bagaimana P3K bisa naik pangkat? Pangkat atau jabatan di P3K. Sebelum tahu cara P3K bisa naik pangkat, perlu dipahami terlebih dahulu ya mengenai jabatan atau pangkat pegawai dengan status P3K. Sebagai informasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jabatan adalah pekerjaan atau tugas di pemerintahan atau organisasi. Sementara itu, menurut peraturan Menpan RB, jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas hingga tanggung jawab pegawai aparatur sipil negara. Selain itu, jabatan juga diartikan sebagai wewenang dan hak seorang ASN di suatu organisasi, baik pemerintahan atau non-pemerintahan.
Selanjutnya, mengenai jabatan di sistem P3K disebutkan bahwa pegawai dengan status tersebut dapat mengisi lebih dari 180 jabatan fungsional. Hal ini sesuai dengan revisi Permenpan RB mengenai manajemen P3K tahun 2021. Yang keempat, mengenai jabatan fungsional. Sebagai informasi, jabatan fungsional adalah satu pangkat yang memiliki tanggung jawab di bagian pemenuhan kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini sangat diperlukan fungsi dari keterampilannya di satuan instansi pemerintah. Untuk diketahui, dari 180-an jabatan fungsional atau bisa disingkat dengan JF, pangkat ini tergolong menjadi dua kelompok, yaitu JF keahlian dan JF keterampilan. Lebih lanjut pada jabatan pertama, yakni jabatan fungsional keahlian terbagi menjadi 4 formasi. Di antaranya ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Kemudian untuk jenjang di jabatan fungsional keterampilan terdiri dari penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Jabatan tersebut dapat diisi WNI yang memenuhi persyaratan berlaku. Mengenai posisi apa saja yang bisa dilamar dan ditempati status P3K akan dibahas lebih lanjut di poin berikutnya. Kriteria jabatan atau posisi yang dapat diisi berdasarkan Permenpan RB. Dalam pasal 4 Permenpan RB nomor 14 tahun 2018, berikut adalah kriteria jabatan yang dapat diisi pegawai dengan perjanjian kerja. Yang pertama, jabatan merupakan posisi yang kriteria kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di pegawai dengan status PNS. Kedua, kualifikasi atau kompetensi pegawai dibutuhkan untuk percepatan dan peningkatan daya tampung instansi dalam jangka waktu singkat. Terakhir, kriteria jabatan mewajibkan adanya sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi bagi pelamar. Untuk diketahui, saat ini kebutuhan formasi P3K diutamakan untuk 3 profesi yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Selain itu, diperlukan juga tenaga penyuluh dengan berbagai posisi atau tingkat jabatan yang bisa diisi sesuai dengan kualifikasi peserta calon P3K. Sementara itu, jangka waktu paling singkat pegawai adalah 1 tahun dan maksimal 5 tahun untuk 1 kali teken kontrak. Syarat-syarat pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penting diketahui bahwa selain merupakan warga negara Indonesia yang kompeten dalam suatu bidang, syarat menjadi P3K adalah sebagai berikut. Yang pertama, berintegritas dan moralitas yang baik sehingga bisa menjadikan citra instansi lebih bagus di mata rakyat dan negara. Kedua, merupakan lulusan strata 1 atau diploma 4 untuk mengisi jabatan fungsional keahlian dan minimal SMA atau sederajat untuk jabatan fungsional keterampilan. Selanjutnya, mengikuti serangkaian seleksi P3K yang terdiri dari seleksi administrasi, kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Pertanyaan dalam seleksi sebagaimana telah disusun oleh pejabat pembina instansi. Selain itu, memenuhi syarat lain yang ditetapkan Menteri. Apabila seseorang dianggap memenuhi syarat dan mampu memegang tanggung jawab, calon pegawai akan lulus dan menjadi bagian satu instansi. Lebih lanjut, P3K bisa naik pangkat di kemudian hari jika memiliki kriteria di poin berikutnya. P3K bisa naik pangkat sesuai aturan.
Berdasarkan pasal 7 ayat 2 dalam Permen PAN RB nomor 14 sebagaimana telah disinggung, P3K bisa naik pangkat dengan syarat tertentu, yaitu dibutuhkan keberadaannya di jabatan fungsional yang lebih tinggi pangkatnya oleh PPK di instansi masing-masing. Persyaratan yang ada di dalamnya antara lain telah memenuhi masa kerja paling sebentar 90% sebagaimana kontrak yang telah ditetapkan. Selanjutnya, peserta memiliki kinerja terbaik dan memenuhi target kerja minimal 90%. Kemudian, mengundurkan diri dengan baik dan mendapatkan izin dari atasan sehingga bisa mendaftar kembali di seleksi P3K. Surat pengunduran diri atas kemauan sendiri atau surat pemutusan hubungan kerja wajib disertakan saat melamar formasi baru di rekrutmen P3K. Selanjutnya, berusaha kembali agar setelahnya Anda sebagai P3K bisa naik pangkat dan menempati jabatan baru yang berkedudukan lebih tinggi. Terakhir, tingkatkan kembali kompetensi dan kinerja supaya jabatan yang telah diampu bisa tetap dimiliki atau menjadikan peluang naik jabatan lagi. Kompetensi adalah jalan naik jabatan. Sebagai informasi dari yang sudah saya ulas tadi, dapat disimpulkan bahwa status P3K benar-benar sama dengan PNS ya. Hal itu dibuktikan dengan bisanya pegawai naik jabatan. Namun masih ada beberapa orang yang ragu dengan status ini karena kepastian masa depan PNS lebih menjamin. Untuk diketahui, status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menentukan setiap nasib pegawainya berdasarkan kompetensi atau kinerjanya. Dengan demikian, meskipun masa depan tampak kurang menjamin dan kebalikan dari PNS, faktanya P3K sama dengan PNS. Semua itu bisa didapatkan P3K dengan mengandalkan kompetensi yang dimilikinya. Makin baik kinerja, peluang menjadi P3K lebih lama dengan hak sama, seperti pegawai negeri sipil. Bisa didapatkan dengan mudah ya. Bagaimana? Tertarik untuk mendapatkan status P3K dengan hak-hak serupa dengan PNS? Oke, sekian dulu penjelasan video hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.